Oke, kita masuk ke pertemuan yang kedua mengenai data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Process. Nah, di sini adalah membahas mengenai mengapa data warehouse, apa itu data warehouse, mengapa memisahkan data warehouse, kemudian pemodelan konsep data warehouse, data mart, arsitektur dari data warehouse, pengembangan data warehouse yang tadi adalah data warehouse untuk waktu yang nyata. Oke, kita masuk yang pertama. Mengapa data warehouse? Kalau kita sebut dengan data warehouse, berarti dari sebut namanya adalah gudang data. Bahasa Indonesianya atau disingkatnya adalah DW, data warehouse. Jadi melibatkan berhubungan dengan pembersihan data. Ya, jadi data itu dibersihkan, kemudian ada integrasi data. Jadi data yang saling berhubungan. Step langkah dari persiapan awal yang penting untuk data mining. Jadi dia berhubungan dengan data mining dari data warehouse-nya. Data warehouse adalah menyediakan OLAP. Tadi sempat dibahas adalah online analytical process atau processing. Jadi adalah untuk menganalisis interaksi data multidimensi. Jadi maksudnya data yang sifatnya adalah cukup banyak dan yang memfasilitasi DM, data mining yang efektif. Kemudian fungsi penambangan data. Kalau kita sebut dengan data mining, bahasa bahasa Indonesianya disebut adalah penambangan data. Dapat diintegrasikan dengan operasi ya tadi online analytical processing atau OLAP untuk meningkatkan penambangan pengetahuan serta interaktif. Kemudian DW akan menyediakan platform yang efektif untuk DM. Jadi data warehouse itu akan menyediakan platform yang efektif untuk data mining. Sementara data warehouse bukan prasyarat untuk melakukan data mining. Jadi data warehouse itu menyimpan sejumlah besar data yang dapat digunakan untuk data mining. Jadi data-data di data warehouse itu bisa digunakan untuk pengolahan data mining. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan data warehouse? Ya, jadi di sini didefinisikan adalah database pendukung keputusan yang dikelola secara terpisah dari ODB, Online Database Organization. Jadi kalau kita sebut dengan data warehouse, jadi berhubungan dengan database. Kemudian mendukung pemrosesan informasi ya dengan menyediakan platform yang kuat untuk data history ya yang terkonsolidasi untuk analisis. Jadi data itu kita bisa proses ya informasinya untuk dianalisa. Kemudian suatu gudang data atau warehouse adalah kumpulan data yang berorientasi pada subjek, terintegrasi, ada varian waktu, dan tidak mudah menguap untuk mendukung proses pengambilan keputusan dari manajemen. Jadi dari data yang tadi, gudang data itu kita bisa melakukan pengambilan keputusan. Contohnya adalah di studi kasus. Di sini adalah Continental Airlines ya dengan gudang data yang real time. Maksudnya adalah contohnya data di penerbangan ya, penerbangan pesawat terbang. Jadi datanya adalah real time. Jadi datanya langsung bisa kita gunakan atau data sifatnya adalah uh, berjalan pada saat itu. Jadi real ya, datanya real. Jadi sebenarnya berdasarkan waktu ya, jadi disebut adalah real time. Nah, gudang data di sini disebut adalah repository. Repository adalah tempatnya ya, repository. Untuk menyimpannya disebut repository fisik, di mana data relasional, ya data yang sifatnya berhubungan diorganisasikan secara khusus untuk menyediakan data yang dibersihkan. Ya, maksudnya data itu dibersihkan ya apabila ada yang tidak sesuai ya. Nah, dari perusahaan dalam format standar. Kemudian karakteristiknya adalah berorientasi pada subjek ya. Kemudian datanya terintegrasi, kemudian ada varian waktu, kemudian non-volatile. Kalau kita dimaksud di sini adalah berikutnya adalah berbasis web ya. Kemudian relasional, multidimensi, klien atau server ya, data dapat dari klien atau server, kemudian sifatnya ada real time. Kemudian serta metadata ya, maksudnya metadata itu datanya adalah cukup banyak ya.
Oke, kalau disebut data non volatile adalah, jadi misalnya disebut ini adalah data itu tersimpan dalam memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus ya. Tetapi data akan tetap ada walaupun dalam kondisi off ya, serta tidak membutuhkan jatuh daya. Kalau kita sebut dengan multidimensi adalah eh, di sini adalah data itu bisa dilihat atau bermakna dari banyak sudut pandang. Kemudian kalau kita sebut dengan metadata yaitu informasi ya yang terstruktur ya, mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola. Jadi disebut dengan data atau informasi berupa informasi. Kemudian berikutnya berhubungan dengan penyimpanan data adalah proses di sini membangun dan menggunakan gudang data atau data warehouse tersebut, kemudian membutuhkan integrasi data, jadi datanya saling berhubungan, kemudian data dibersihkan, kemudian adanya konsolidasi data, kemudian diorganisasikan di sekitar subjek utama. Contohnya misalnya apa? Misalnya pelanggan, produk penjualan. Nah, itu dimaksud dengan datanya disimpan ya, data misalnya data pelanggan atau data produk penjualan. Kemudian mengapa nih memisahkan data warehouse? Yang pertama adalah diorganisasikan di sekitar subjek utama. Tadi ya seperti pelanggan, produk penjualan. Kemudian memberikan pandangan yang sederhana ya dan ringkasan tentang masalah subjek tertentu dengan mengecualikan data yang tidak berguna dalam proses untuk pengambilan keputusan. Kemudian berfokus pada pemodelan dan analisis data untuk pengambilan keputusan ya, bukan pada operasi harian atau pemrosesan transaksi. Ya, jadi di sini adalah yang dianalisa adalah bukan harian atau pemrosesan untuk atau pemrosesan dari transaksinya. Nah, berikutnya adalah mengintegrasi banyak sumber data yang heterogen. Jadi kita banyak mengumpulkan data yang berbeda nih. Kemudian ada berhubungan dengan database relasional, ya data yang dihubungkan, database yang berelasi, ya data yang flat, ya kemudian bisa berupa catatan transaksi online. Kemudian teknik pembersihan data dan integrasi data diterapkan. Kemudian pastikan konsisten dalam penamaan, ya struktur encode, ukuran atribut. Jadi harus konsisten. Kemudian contohnya di sini adalah di antara berbagai sumber data, contohnya adalah untuk harga hotel, ya berhubungan dengan apa nih? Misalnya ada mata uang, ya ada pajak, ada breakfast-nya, yang kita sebut dengan data, ya data bersumber dengan hotel tadi dari segi mata uang, ya kemudian pajak, contohnya misalnya di hotel itu ada biaya untuk sarapan pagi. Nah, kemudian ketika data dipindahkan ke gudang data, itu namanya data itu dikonversi. Kemudian kalau kita sebut dengan di sini data warehouse adalah secara signifikan lebih lama ya daripada sistem operasional. Jadi data itu sudah tersimpan ya. Kemudian database operasional adalah data dinilai saat ini ya. Data operasional adalah data yang digunakan saat ini. Kalau kita sebut dengan data atau gudang data atau data warehouse berarti adalah informasi ya berupa historis. Berarti datanya sudah tersimpan. Jadi tidak ada lagi transaksinya, tapi sudah berlalu. Misalnya adalah 5 sampai 10 tahun terakhir. Disebut dengan namanya adalah gudang data. Nah, berikutnya adalah setiap struktur kunci ya di gudang data adalah pertama adalah berisi elemen waktu ya, secara eksplisit atau implisit ya, tetapi kunci dari data operasional mungkin mengandung atau tidak mengandung elemen waktu. Jadi kalau dinamakan data di sini adalah datanya berupa eksplisit adalah jadi penyampaiannya secara langsung. Kalau implisit adalah penyampaiannya secara tidak langsung. Itu disebut dengan adalah struktur kunci dari gudang data. Kemudian penyimpanan data terpisah secara fisik ya ditransportasikan dari lingkungan operasional. Tadi ya berhubungan dengan transaksi operasional kemudian ditransformasi datanya. Pembaruan operasional data tidak terjadi di lingkungan data warehouse. Jadi kalau kita sebut dengan data warehouse, ya datanya
dia nggak ada terjadi lagi karena tadi sudah berlalu, ya. Jadi disebutnya adalah tidak ada pembaruan data secara operasional. Kemudian tidak memerlukan pemrosesan transaksi, ya, karena tadi datanya sudah berlalu, kemudian, pemulihan, ya, dan mekanisme kontrol konkurensi. Kemudian hanya membutuhkan 2 operasi dalam mengakses data, pemuatan awal data dan akses data. Jadi datanya diambil kemudian diakses, ya. Jadi datanya adalah data yang tidak sifatnya, operasional tetapi sudah berlalu. Nah, kita masuk mengenai data warehouse dan DBMS heterogen. Nah, di sini ada disebutnya adalah tradisional integrasi database heterogen dan disebutnya adalah tradisional. Kalau kita sebut dengan data ini adalah contohnya di sini adalah penggunaan dari basis data yang heterogen adalah contohnya adalah IBM. Ya, IBM, ya, kemudian ada Informix Datablade. Ini adalah contoh penggunaan data sifatnya adalah heterogen atau tradisional. Di sini adalah contoh pendekatan, di sini adalah berhubungan dengan permintaan, ya. Misalnya apa contohnya ketika query diajukan ke situs klien, ya. Kemudian metadata digunakan untuk menerjemahkan query ke dalam query, ya, yang sesuai untuk masing-masing situs heterogen yang terlibat, ya. Karena kita sebut di sini adalah berhubungan dengan database, di sini contoh adalah penggunaan misalnya, data itu diperoleh dari situs, ya. Kemudian adanya penggunaan query tersebut dipetakan ke dalam proses query lokal, ya. Kemudian hasilnya dikembalikan dari situs yang berbeda diintegrasi ke dalam set, global. Jadi penggunaan dari query dari data itu. Kemudian penyaringan informasi yang rumit, ya, dari proses integrasi, ya, bersaing untuk sumber daya. Kalau kita sebut dengan penyaringan informasi dari database tadi, ya, ada yang, rumit dalam pemrosesannya. Kemudian tidak efisien dan berpotensi mahal untuk query yang sering, terutama untuk query yang membutuhkan agregasi. Kalau kita sebut dengan data yang sifatnya adalah heterogeneal atau tradisional. Nah, menggunakan pendekatan berbasis pembaruan nih dari data warehouse. Jadi informasi dari berbagai sumber heterogen terintegrasi ya di muka dan disimpan di dalam gudang data untuk pencarian dan analisis langsung. Nah, di sini adalah tidak seperti OLTP, Online Transaction Processing. Jadi data warehouse tidak mengandung data informasi terkini. Jadi kalau kita sebut dengan data warehouse, dia tidak berdasarkan transaksi yang sekarang dilakukan. Tadi ya, pokoknya dia sudah berlalu. Kemudian data warehouse membawa kinerja tinggi ke sistem database heterogen, ya, terintegrasi karena data disalin, ya, diproses, terintegrasi, ya, beranotasi, diringkas, dan direstrukturisasi menjadi satu penyimpanan data. Pemrosesan permintaan query dalam data warehouse tidak mengganggu proses pemrosesan di sumber-sumber lokal ya karena tadi datanya sudah tidak ada lagi atau tidak ada melakukan proses transaksi. Jadi kita bisa gampang untuk mengambil data tersebut ya. Kemudian data warehouse dapat menyimpan dan mengintegrasi informasi historis ya. Kemudian dan mendukung pertanyaan multidimensi yang kompleks. Tadi ya kalau kita sebut dengan data warehouse dia adalah datanya sudah berlalu atau disebutnya historis. Nah, tugas utamanya nih dari OLTP dan OLAP ya, Online Transaction Processing dan OLAP, Online Analytical Processing. Jadi kita OLTP itu transaksinya, kalau OLAP-nya itu adalah dianalisa prosesnya. Contohnya di sini adalah operation harian, bisa misalnya data inventaris, data perbankan, data manufaktur ya, kemudian data penggajian ya, data registrasi atau data akuntansi. Kemudian data warehouse itu adalah melayani untuk analisis data dan pengambilan keputusan OLAP. Ya, jadi untuk pengambilan keputusan berdasarkan analisa dari online analytical processing. Fitur yang berbeda antara OLTP dan OLAP. Kalau di sini adalah orientasi pengguna dan sistem ya. Kalau disebut online transaction processing berarti berhubungan dengan pelanggan. Kalau OLAP itu berdasarkan analisa pasar. Isi datanya ke OLTP terkini tadi karena berhubungan dengan transaction processing. Kemudian terperinci ya, kalau yang OLAP dia sifatnya adalah history, kemudian terkonsolidasi, desain database berupa aplikasi IR ya,
Di sini ada bisa berupa data IR plus, kalau OLAP itu bintang plus subjek. Tampilannya adalah terkini ya dan sifatnya adalah lokal. Kalau OLAP itu evolusi terintegrasi. Pola aksesnya adalah perbaharui. Kalau online transaction process bisa diperbarui ya. Kalau OLAP dia hanya berupa query ya, hanya membaca data tetapi kompleks. Nah, di sini adalah penjelasan tadi mengenai OLTP dan OLAP ya. Jadi di sini berdasarkan user ya, di sini disebutnya OLTP itu IT profesional. Kalau OLAP itu berdasarkan usernya adalah knowledge ya, berhubungan dengan worker. Jadi pengetahuan pekerja berhubungan dengan pengetahuan. Kalau di sini IT profesional. Kalau functionnya adalah dia day to day operasional ya kalau LTP. Kalau OLAP untuk decision support. Kalau database design dia berhubungan dengan LTP application oriented. Kalau OLAP subject oriented. Jadi berdasarkan aplikasi, kalau ini berdasarkan subjek. Kemudian data ya current, up to date, detail, federation, isolate ya kalau OLAP itu sifatnya adalah history, summarize, yang multidimensi, integrated, consolidated. Kemudian berdasarkan usage-nya, repetitif, kemudian kalau OLAP itu ad hoc ya. Aksesnya adalah read, write ya, index ya, on primary key. Kalau di sini adalah OLAP adalah lot of scan. Unit work-nya adalah kalau LTP itu short ya, kemudian simple precision. Kalau OLAP itu complex query ya, karena di sini untuk menganalisa jadi query-nya cukup kompleks. Record access OLTP itu tens ya, kalau OLAP itu millions. Kalau usernya OLTP itu thousand, kalau OLAP itu bisa 100. Database size di sini adalah OLTP 100 mega sampai giga. Kalau OLAP itu bisa menganalisa dari 100 giga sampai terabyte. Kalau di sini metriknya, kalau OLTP itu transaction throughput ya. Kalau di sini adalah OLAP adalah query ya, berdasarkan transaksi, berdasarkan query, berdasarkan respon. Itu adalah penjelasan mengenai perbedaan OLTP dengan OLAP. Nah, dari segi kinerjanya untuk kedua sistem adalah kalau DBMS itu biasanya disita untuk OLTP karena sifatnya metode akses, pengindesan, kontrol konkurensi, dan pemulihan. Kalau data warehouse disita untuk OLAP ya. Jadi query OLAP, ya perhitungan, kelompok besar data, ya pada level yang dirangkum, kemudian tampilannya multidimensi serta konsolidasi. Untuk memproses permintaan OLAP ya bisa dalam database operasional untuk akan menurunkan kinerja tugas operasional. Dalam ODB atau online database ya, kontrol konkurensi dan mekanisme pemulihan nih ya, bisa untuk penguncian logging diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kekokohan dari transaksi. Nah, di sini OLAP itu aksesnya hanya sifatnya membaca ya, datanya dianalisa jadi sifatnya membaca, kemudian tidak perlu kontrol konkurensi dan pemulihan. Nah, masuk perbedaan fungsi dan perbedaan dari data. Kalau kita sebut dengan data hilang, di sini adalah dukungan pengambilan keputusan yang membutuhkan data history yang biasanya tidak terpelihara oleh database operasional. Jadi data itu nggak terpelihara nih dari database operasionalnya. Kalau datanya hilang ya, jadi data dalam online database biasanya jauh dari lengkap untuk pengambilan keputusan. Kemudian dari segi konsolidasi data, DS ya, atau data berhubungan data support-nya ya, membutuhkan konsolidasi atau agregasi summation ya, data dari sumber heterogen. Kemudian online database-nya berisi data mentah ya, terperinci berupa transaksi yang perlu dikonsolidasikan sebelum dianalisis ya, di DW ya, data warehouse. Kemudian kualitas data sumber yang berbeda biasanya menggunakan representasi data yang tidak konsisten ya, baik kode format yang harus direkonsiliasi. Ya maksudnya datanya tidak konsisten, jadi ada yang mesti dicek dari segi kode atau format. Itu perbedaan fungsi dan perbedaan data. Pemodelan dari konsep data warehouse di sini adalah pemodelan dari gudang data adalah dimensi dan pengukuran. Nah, kita bisa
melakukan pemodelan nih ya dari konsep data warehouse. Pertama adalah menggunakan star schema ya, pemodelannya atau penggambarannya. Di sini adalah suatu objek tunggal berupa tabel fakta di tengah terhubung ke sejumlah objek ya, berupa tabel dimensi satu untuk setiap dimensi. Kemudian ada snowflake skema ya, penyempurnaan skema bintang di mana hierarki dimensi diwakili secara eksplisit ya. Tadi implisit, eksplisit. Kalau eksplisit berarti secara jelas ya dengan menormalkan tabel dimensi. Kemudian rasi bintang fakta ya, beberapa tabel fakta berbagai tabel dimensi juga dikenal sebagai skema galaksi. Nah, ini contoh penggambarannya. Kalau star schema ya berhubungan dengan pemodelan konsep data warehouse ya. Di sini ada berhubungan dengan tabel datanya ya. Kemudian di sini eh, faktanya ya berhubungan dengan tabel sales nih. Ya, di sini ada field-nya, ada date, ada produk, ada store, ada customer, sorry ada tabelnya maaf, ada tabelnya date, produk, store, customer, unit sales, dollar sales, yen sales ya. Kemudian di sini tabelnya ya dipisah masing-masing berdasarkan tabel date. Di sini ada field-nya, ada day, month, year ya. Di sini untuk store ada store ID, city, state, country, region ya. Unit sales-nya, dollar sales, yen sales dibikin satu ya namanya measurement. Kemudian produk ya, di tabel produk ada produk number, produk name, produk description, kategori, KOH, kemudian ada tabel customer, ada customer ID, customer name, customer city, customer country. Nah, di sini ada potensi redundansi ya berhubungan dengan data yang berulang ya. Contohnya misalnya kalau kita sebut dengan Bandung ya, bisa Bandung dan Bogor ini bisa masuk ke datanya berulang. Kenapa? Sama-sama di provinsinya di Jawa Barat. Nah, ini contoh penggambaran dari star schema. Nah, kalau kita sebut dengan yang snowflake ya berhubungan snowflake skema ya, jadi di sini adalah sama ya, sales tabelnya sama, kemudian cuman bedanya di sini dipisah-pisah ya. Kalau misalnya year ya dibikin lagi ya, tabel year, month dibikin month year ya, date dibikin lagi lebih spesifik day sama month ya. Jadi di sini adalah date, day, month ya, month year kemudian year. Kemudian store. Tadi kan di sini kalau disebut store di sini langsung store ID. Kalau yang Snowflake bisa lagi nih di lebih detail. Kalau store itu ada store ID, ada city ya. Kemudian city ada city, state ada state country, country ada country region. Kemudian customer kalau di sini sama ya customer ID, produk sama. Yang di sininya lebih detailin. Ya, ini disebut adalah snowflake skema. Kalau snowflake itu tadi dia penyempurnaan dari skema bintang di mana hierarki dimensi diwakili secara eksplisit dengan menormalkan tabel dimensi. Jadi tabelnya lebih dinormalkan lagi, lebih detail. Nah, itu ya penjelasan dari penggambaran mengenai snowflake skema. Nah, di sini kita masuk ke jadi penjelasan adalah bahwa data warehouse mengumpulkan informasi ya tentang subjek yang menjangkau seluruh organisasi, bisa pelanggan, produk, penjualan, aset, dan personel. Cakupannya adalah berhubungan dengan bermacam perusahaan. Nah, untuk data warehouse, tadi ya skemanya berupa kumpulan fakta, biasanya digunakan karena dapat memodelkan banyak subjek yang saling terkait. Contohnya adalah data mart ya atau data pasar adalah subjek dari subset dari data warehouse. Jadi berfokus pada subjek tertentu. Lingkupnya adalah bisa departemen ya, biasanya data mart terdiri dari satu bidang subjek tunggal ya, misalnya pemasaran atau operasional. Nah, untuk data mart, skema bintang atau kepingan salju tadi snowflake umumnya digunakan karena keduanya diarahkan untuk memodelkan subjek tunggal meskipun skema bintang lebih populer. Itu adalah penggunaan dari pemodelan dari data warehouse-nya. Oke, kita masuk ke data mart ya. Jadi data mart tadi seperti ya data pasar dapat berupa dependen atau independen. Jadi datanya sifatnya
bebas atau sifatnya terikat. Jadi data pasar, data dependen adalah subset yang dibuat langsung dari data warehouse ya. Jadi kalau disebut dependen adalah subsetnya dibuat langsung dari data warehouse, model datanya yang konsisten, kemudian menyediakan data yang berkualitas. Data warehouse harus dibangun terlebih dahulu, memastikan bahwa pengguna melihat versi data yang sama yang diakses oleh semua pengguna data warehouse lainnya. Smart data independen, kalau disebut dengan smart data yang independen adalah gudang kecil yang dirancang untuk departemen dan sumbernya bukan dari data warehouse ya. Nah, ini contoh ya penggambaran dari data warehouse, framework dan view-nya. Jadi di sini adalah data ya dari OLTP, online transaction processing ya, berupa operasional sistem data di sini ya, bisa legal, legacy dari OLTP, dari eksternal. Kemudian data itu dipilih, diekstrak, ditransformasi, dihubungkan, di-maintain ya, berhubungan dengan persiapan data tadi ya, berhubungan dengan dipilih, diekstrak, ditransform, integrate atau dihubungkan, kemudian di-maintain. Nah, setelah itu kita masuk ke target database-nya ya. Berhubungan dengan application-nya, kita bikin metadata-nya ya, report-nya, atau kita bikin enterprise data warehouse-nya. Setelah itu datanya diakses nih, dibagi-bagi ya, berhubungan data mart atau data pasar, nanti berarti berhubungan dengan marketing. Kemudian data mart berhubungan dengan risk management ya, berhubungan dengan resikonya ya. Kemudian berhubungan data pasar tadi kita analisa berhubungan dengan engineering-nya. Nah, dari sini kemudian ya kita berhubungan dengan FPLA-nya ya, middleware-nya. Nah, kita mulai nih penggunaan dari aplikasinya, dari data-data yang 3 ini ya. Nah, di sini ada aplikasinya nih berhubungan dengan custom ya, custom suite, production, reporting tools ya, untuk berhubungan dengan laporan produksi ya, relational query tools-nya menggunakan apa, kemudian OLAP-nya, online analytical processing-nya, kemudian kita butuh web browser-nya. Nah, kemudian kita bisa mengelola berhubungan dengan data mining. Dari data ini, dari penggunaan aplikasi ini, nah munculnya adalah visualization dari informasinya. Nah, ini adalah penjelasan dari penggambaran data warehouse, framehouse, dan nanti hasilnya seperti apa. Nah, komponen utama dari proses ya berhubungan dengan gudang data berarti adalah sumber datanya. Kemudian adalah sistem lama ya, penyediaan data eksternal misalnya BPS, kemudian berhubungan dengan OLTP, Online Transaction Processing, kemudian sistem ERP. Kemudian ada ekstraksi data, datanya diekstrak, kemudian datanya dimuat ya, kemudian basis data yang kita perlukan, kemudian ada metadata, kemudian butuh alat-alat middleware-nya nih ya. Di sini alat-alat berhubungan dengan application middleware-nya apa yang kita gunakan. Nah, itu disebut dengan komponen utama dari gudang data ya. Jadi ada sumber datanya, ada sistemnya, ada ekstraksi data, data itu dimuat atau kita peroleh ya. Kemudian butuh basis data, metadata dan alatnya. Nah, sekarang kita berhubungan dengan pengembangan data dari warehouse. Ya, jadi gudang data warehouse merupakan suatu sistem manajemen basis data, ya, data relational atau RDBMS, bahasa Inggrisnya Relation Database Management System, yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan ya akan sistem pengolahan transaksi. Data warehouse secara bebas dapat didefinisikan sebagai tempat nih menyimpan data terpusat yang dapat di-query, ya, untuk manfaat bisnis. Jadi kita bisa analisa data tersebut menggunakan query. Kemudian data warehouse baik untuk mengintegrasi keseluruhan data sebuah perusahaan ya tanpa memperhatikan lokasi, format, atau kebutuhan komunikasi yang memungkinkan untuk memasukkan informasi tambahan atau ahli.
Kemudian data warehouse menyediakan data ya yang siap ditransformasi dan disimpulkan nih sedemikian sehingga membuatnya sesuai untuk aplikasi decision support system dan sistem informasi manajemen yang lebih efisien. Jadi data warehouse itu kita bisa analisa nih berhubungan dengan pengambilan keputusan dan berhubungan dengan sistem informasi manajemen yang lebih efisien. Kemudian gudang data biasanya berisi data sejarah ya, karena sifatnya histori tadi. Kemudian data tersebut terkumpul dari sumber yang berbeda-beda. Seperti sistem proses transaksinya adalah disebut online. Jadi disebutnya adalah online data transaction processing. Kemudian berupa sistem warisan ya, karena sifatnya adalah histori ya. Kemudian bisa berupa file text dan bisa berupa spreadsheet ya, atau data yang berhubungan dengan data spreadsheet. Contohnya misalnya penggunaan data bisa menggunakan Excel ya, atau berhubungan dengan database yang disimpan dalam database. Pada data tersebut kemudian dilakukan pemrosesan pembersihan data ya, datanya apa sih yang kita perlu yang kita data itu apa yang kita nggak gunakan ya. Kemudian untuk akurasi dan konsistensi dan mengolahnya untuk menggunakan dan efisiensi dari query. Nah, kita masuk ke karakteristik dari data warehouse. Di sini ada 3, ada subject oriented, ya, ada integrated, ada 4, ada time variant, sama non volatile. Tadi udah sempat bahas di atas. Yang pertama adalah masuk ke subject oriented. Jadi data diorganisasikan menurut subjek ya dari aplikasi. Misalnya sebuah perusahaan asuransi menggunakan data warehouse yang mengorganisasi data mereka sebagai pelanggan. Jadi di analisa pelanggan berhubungan data asuransi ya, data pelanggan, premi dan klaim ya daripada produk-produk yang berbeda. Nah, dari segi asuransi itu bisa macam-macam, bisa data asuransi otomotif, misalnya mobil ya. Kemudian bisa berupa asuransi jiwa. Nah, di sini disebut contoh produknya, berupa subjeknya. Kemudian data diatur oleh subjek yang hanya mengandung informasi yang diperlukan untuk pengambilan data pengolahan pendukung keputusan. Jadi data-data yang berhubungan dengan asuransi, misalnya kan ada nama, alamat, umur ya. Kemudian eh, nomor identitas misalnya di asuransi berhubungan dengan asuransi jiwa bisa juga ada nama, alamat. Nah, dari data itu kita ada nggak nih yang nggak perlu kita gunakan? Misalnya kayak nama kan nggak diperlukan. Misalnya dari situ misal ada penghasilan, wah ini bisa nih ya kita analisa berhubungan dengan penghasilannya tadi ya dia misalnya bayar asuransinya telat atau enggak itu berhubungan dengan bisa untuk pengolahan pendukung keputusan. Jadi berdasarkan dari segi pembayaran asuransinya itu dia tepat waktu atau tidak. Kemudian berhubungan dengan karakteristik yang berikutnya adalah integrated. Jadi ketika data menempati aplikasi yang terpisah dalam lingkungan operasional, pengkodian data seringkali tidak konsisten. Nah, contohnya misalnya apa? Penggunaan di suatu aplikasi ada yang disebut dengan gender ya. Mungkin dikodekan misalnya M, kemudian F, berarti male, M itu male, dan F itu female. Ada lagi misalnya menggunakan 0 dan 1. Misalnya untuk male 0, untuk female misalnya 1. Nah, saat data dipindahkan ya ke dalam data warehouse, maka mereka akan mengasumsikan satu konvensi nih pengkodean ya dengan konsisten. Jadi harus konsisten, nggak boleh ini beda. Nah, makanya data itu bisa dihubungkan. Makanya nanti untuk data gender ditransformasikan menjadi M dan F. Jadi data yang ini 0 sama 1 kita rubah lagi ya karena datanya saling berhubungan jadi disesuaikan. Maka tadi harus konsisten berhubungan dengan integrated datanya. Berikutnya adalah time variant. Jadi data warehouse itu terdiri dari satu tempat ya untuk penyimpanan data usianya bisa 5 sampai 10 tahun atau lebih lama. Ya, jadi di sini untuk digunakan sebagai komparasi ya, tren ya dan peramalan. Datanya ini tidak diupdate. Jadi untuk waktunya di sini adalah data tidak diupdate tadi karena sifatnya adalah menganalisa. Kemudian non volatile jadi adalah data yang tidak diupdate ya sesudah mereka memasukkan ke dalam data warehouse tetapi hanya dimuat dan diakses. Jadi non volatile disebutnya adalah hanya dimuat dan diakses tetapi tidak diupdate.
Nah, berikutnya kita masuk ke data warehouse untuk waktu yang nyata. Jadi antara data warehouse dan sistem OLTP adalah sebuah basis data yang dibangun untuk pengolahan transaksi online atau OLTP secara umum dipandang tidak cocok untuk data warehouse karena ya sifatnya masih ada transaksinya. Karena dikarenakan mereka didesain suatu kumpulan kebutuhan yang berbeda. Jadi di sini adalah memaksimalkan kapasitas transaksi secara khusus, mempunyai ratusan tabel ya dalam urutan yang tidak membatasi user. Kemudian data warehouse dipandang dalam proses query sebagai lawan dari proses transaksi yang kalau disebut dengan data warehouse dan OLTP. Kemudian sistem OLTP tidak dapat menjadi tempat penyimpanan dari data fakta histori ya untuk analisa bisnis ya karena dia tadi ya sifatnya masih ada updatean. Kemudian sistem tidak dapat menjawab secara cepat nih query dan pengambilan kembali secara cepat ya malah tidak mungkin. Kemudian datanya yang tidak konsisten dan berubah. Kemudian di sini bisa berupa duplikasi masukan, ya masukan yang hilang dan tidak adanya data histori yang diperlukan untuk menganalisa tren. Pada dasarnya, OLTP adalah menawarkan sejumlah besar data mentah yang tidak mudah dipahami. Kemudian dari data warehouse ini adalah menawarkan kemampuan ya untuk mengambil kembali dan menganalisa informasi secara cepat dan mudah. Kemudian data warehouse adalah melayani tujuan yang berbeda dari OLTP ya dengan memperbolehkan analisa query sebagai jawaban terhadap simple aggregation. Ya misalnya contohnya adalah bagaimana keuangan dari pelanggan. Kalau query data warehouse khusus meliputi adalah produk yang bagaimana paling laku. Ya contohnya di sini adalah penggunaan data warehouse adalah produk yang bagaimana yang paling laku di Amerika Tengah ya dan bagaimana korelasi terhadap data demografis. Nah, itu kita bisa menganalisa berhubungan dengan si data warehouse-nya. Dan di sini ada perbedaan ya, persamaan dan perbedaan OLTP dan data warehouse. Ya, dari segi purpose-nya OLTP adalah run day to day ya, operation. Kalau data warehouse adalah information retrieval dan analysis. Kalau berdasarkan strukturnya RDBS, RDBMS ya sama-sama diambil dari DBM Relational Database Management System. Kalau data model OLTP itu normal ya, kalau data warehouse itu multidimensi. Kalau aksesnya secara SQL sama data warehouse juga secara SQL cuman plus data analisis. Kalau tipe datanya adalah data that run the business kalau LTP. Kalau data warehouse untuk analisa bisnisnya. Kalau di sini dari segi kondisi datanya, kalau LTP itulah berubah ya, changing dan incomplete. Kalau disebut data warehouse adalah sifatnya history dan deskriptif. Nah, itu adalah perbedaan persamaan dan perbedaan dari OLTP dan data warehouse. Nah, itu ya penjelasan dari pertemuan yang kedua ya mengenai data warehouse, tadi ada penjelasan mengenai OLTP ya. Nah, kemudian di sini ada bisa menjadi referensinya ya. Buku referensi untuk pertemuan yang kedua ada J. W. Han, ya, Michael Camber dia mengenai data mining, konsep dan teknik. Ada Han Camber ya mengenai konsep dan teknik juga berhubungan dengan soft computing. Oke, terima kasih sampai sini untuk pertemuan yang kedua.